Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 9 kelas 64301 program studi manajemen untuk menyampaikan presentasi mengenai pajak penghasilan pasal 21, yang merupakan salah satu topik penting dalam dunia perpajakan di Indonesia. Presentasi ini kami susun sebagai bagian dari tugas mata kuliah perpajakan di bawah bimbingan dosen Ibu Ratnawati Marginingsi, SEMM. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Ada saya sendiri, Lufia Agung Graheni, kemudian Hafiz Arkan Aliansyah, Sukma Fitri Maharani, Arif Salma Al-Huda, dan Dian Widya Tama. Kami akan memberikan pemahaman yang jelas dan terstruktur mengenai PPh Pasal 21, termasuk pengertian, dasar hukum, mekanisme perhitungan, serta dampak bagi wajib pajak dan negara. Harapannya, materi ini dapat menambah wawasan sekaligus menjadi bekal yang bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Selamat menyimak! Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari makalah yang kami buat. Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara, termasuk pajak penghasilan pasal 21 atau yang biasa disebut PPh 21. Nah, pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan, seperti gaji, tunjangan, dan honorarium. Sistem self-assessment yang diterapkan memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya. Nah, studi ini dilakukan untuk memahami perhitungan dan penerapan PPh 21 di PT Sagami Indonesia, yang merupakan perusahaan manufaktur elektronik asal Jepang milik pribadi, yang beralamat di Jalan Pelita Raya nomor 16 Kimstar, Tanjung Morawa Klinik. Untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, pertanyaan yang menjadi dasar penelitian ini adalah bagaimana cara perhitungan PPh Pasal 21. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk memahami konsep dasar PPh Pasal 21. Yang kedua, menganalisis data pajak karyawan di PT Sagami Indonesia. Dan yang ketiga, mengevaluasi perhitungan PPh Pasal 21. Untuk manfaat penelitian ini, yang pertama adalah memahami konsep dasar PPh Pasal 21, mengidentifikasi data penghasilan karyawan yang digunakan untuk perhitungan pajak, dan yang ketiga mengevaluasi kesesuaian perhitungan pajak dengan regulasi yang berlaku. Nah, selanjutnya adalah pajak. Apa sih pajak itu? Pajak adalah kontribusi wajib masyarakat kepada negara tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan publik. Nah, kalau PPh pasal 21 itu merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan pribadi seperti gaji, upah, honorarium. Nah, pemotongan ini dilakukan langsung oleh pemberi kerja atau pihak lain sesuai peraturan yang berlaku. Nah, pajak ini dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 2016, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 2016. Nah, jadi dasar hukum ini memastikan bahwa pemotongan dan pelaporan pajak dilakukan secara adil dan transparan. Studi kasus. PT Sagami Indonesia adalah perusahaan manufaktur elektronik asal Jepang yang berlokasi di Jalan Pelita Raya nomor 16 Kimstar, Tanjung Morawa. Sebagai perusahaan yang beroperasi di Indonesia, PT Sagami memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21. Melalui studi kasus ini, kami bertujuan untuk menghitung dan menetapkan PPh 21 bagi karyawan PT Sagami Indonesia, serta mengevaluasi apakah proses pelaporan pajak sudah dilakukan sesuai peraturan. Analisis dilakukan dengan menggunakan data karyawan tetap di perusahaan tersebut, yaitu Muhammad Fahri, yang menjabat sebagai manajer. Muhammad Fahri merupakan karyawan yang telah menikah dan memiliki 2 anak. Berikut adalah data penghasilan beliau yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21. Bernama Muhammad Fahri dengan NPWP sebagai berikut dan NIK sebagai berikut. Alamat rumah di Jalan Cempaka Indah 4, nomor 17, Cawang, Jakarta Timur. Jabatan sebagai manajer di PT Sagami Indonesia dengan NPWP sebagai berikut, dengan penghasilan 15 juta per bulannya, dengan status menikah dan memiliki 2 anak. Muhammad Fahri menerima tunjangan lainnya atau uang lembur sebesar Rp14.400.000 dan THR sebesar Rp15 juta. Penanggung jawab penotong pajak perusahaan bernama Kristi Yulistianti dengan NPWP sebagai berikut, dengan ketentuan perusahaan pemotong penghasilan karyawan sebagai berikut: tunjangan PPh sebesar 5%, premi asuransi 10%, biaya jabatan sebesar 5%, iuran pensiun atau JHT sebesar 112,500 per bulan. Selanjutnya, pengisian SPT. Berikut adalah pengisian form SPT PPh 21.
Bagian pertama yang akan kita isi yaitu bagian nomor NPWP perusahaan. Bagian selanjutnya mengisi masa perolehan penghasilan. Pada kolom ini masa diisi 1 tahun atau 12 bulan. Selanjutnya, pengisian kolom identitas pemotong. Di sini terdapat NPWP pemotong dan nama pemotong yaitu PT Sagami Indonesia. Lanjut pada kolom A, yaitu identitas penerima penghasilan yang dipotong. Bagian yang akan kita isi yaitu NPWP penerima. Selanjutnya NIK. Nama penerima yaitu Muhammad Fahri. Lalu alamat di Jalan Cempaka Indah 4, nomor 17, Cawang, Jakarta Timur. Nah, selanjutnya itu status tanggungan keluarga. Untuk PTKP isi pada kolom K garis miring 2 Romawi karena penerima sudah kawin dan memiliki 2 orang anak. Untuk nama jabatannya yaitu manajer. Nah, jangan lupa untuk kolom jenis kelamin berikan tanda O pada kolom laki-laki karena penerima yaitu berjenis kelamin laki-laki. Untuk poin nomor 8 dan 9 itu dikosongkan karena bukan karyawan asing. Selanjutnya, rincian penerima penghasilan. Perhitungan PPh pasal 21, penerima memiliki gaji 15 juta. Jika disetahunkan senilai 180 juta. Pada kolom 2, tunjangan PPh senilai 5% dari gaji per tahun, senilai 9 juta. Pada kolom nomor 3, tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya, senilai 14.400.000. Selanjutnya, penerima tidak memiliki honorarium dan imbalan lain sejenisnya. Jadi kolom 4 tidak diisi atau dikosongkan. Pada kolom nomor 5, premi asuransi yang dibayar penerima kerja yaitu 10% dari gaji senilai 18 juta. Selanjutnya pada kolom nomor 6 tidak perlu diisi karena penerima tidak menerima natura dan lain-lain. Pada kolom nomor 7, penerima mendapatkan THR dari perusahaan senilai 1 bulan gaji yaitu 15 juta. Selanjutnya, untuk kolom nomor 8, jumlah penghasilan bruto yaitu didapat dari menjumlahkan kolom 1 sampai 7 sejumlah Rp236.400.000. Setelah mencari penghasilan bruto, kita cari pengurangannya. Pada kolom nomor 9 terdapat biaya jabatan atau pensiun 5% dari jumlah bruto senilai Rp11.820.000. Kolom 10, iuran pensiun senilai Rp112.500 per bulan disetahunkan menjadi Rp1.350.000. Selanjutnya, pada kolom 11 menjumlahkan kolom 9 dan 10 senilai Rp13.170.000. Selanjutnya, perhitungan PPh pasal 21. Pada kolom 12, penghasilan neto didapatkan dari kolom 8, yaitu penghasilan bruto dikurang dengan kolom 11, yaitu jumlah pengurangan yang hasilnya senilai Rp223.230.000. Pada kolom 13, penghasilan neto masa sebelumnya dikosongkan. Lalu pada kolom 14, karena penghasilan neto masa sebelumnya tidak ada, kita tinggal menurunkan jumlah yang ada pada kolom 12 senilai Rp223.230.000. Pada kolom 15, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, karena status penerima kawin dan memiliki 2 orang anak K2. Maka, dikenakan biaya senilai Rp67.500.000 yang didapatkan dari wajib pajak senilai Rp54 juta ditambah kawin Rp4.500.000 dan 2 anak senilai Rp9 juta. Selanjutnya, pada kolom 16, penghasilan kena pajak atau PKP senilai Rp155.730.000 yang didapatkan dari mengurangkan kolom 14 dan kolom 15. Lanjut pada kolom 17 perhitungan PPh 21. Karena penerima memiliki pendapatan kena pajak lebih dari 60 juta per tahun,
maka dikenakan pajak berlapis dengan perhitungannya, yakni PKP-nya yaitu Rp155.730.000. Jadi perhitungan PPh 21-nya adalah 60 juta dikali 5% terlebih dahulu, itu sama dengan 3 juta rupiah. Lalu kedua, PKP-nya dikurang 60 juta rupiah, itu sama dengan 95.730.000 rupiah, dan dikali 15%, itu hasilnya sama dengan 14.359.500 rupiah. Lalu ditambah yang 3 juta tadi, itu hasilnya sama dengan 17.359.500 rupiah per tahun. Lalu dibagi 12, itu hasilnya sama dengan 1.446.625 rupiah. Itu per bulan. Nah, karena di SPT perhitungannya 1 tahun, maka kita isi senilai 17.359.500 rupiah. Selanjutnya pada kolom 18 itu dikosongkan. Lalu kolom 19 PPh 21 terutang senilai 17.359.500 rupiah. Dan pada kolom 20 PPh 21 yang sudah dilunasi senilai 17.359.500 rupiah. Berikutnya pengisian identitas pemotong. Yang pertama ada yang PWP pemotong, yakni 483753285521000. Dan yang kedua ada nama pemotongnya, yakni Kristi Yulistiani. Dan yang terakhir cantumkan tanggal dan tanda tangan pemotong, yakni tanggal 24 bulan November atau ditulisnya 11 2024. Nah, sampai di sini saja pembahasan kita tentang PPh pasal 21. Kita telah mempelajari konsep dasar PPh pasal 21, mengidentifikasi data penghasilan karyawan yang digunakan untuk perhitungan pajak, dan yang terakhir mengevaluasi kesesuaian perhitungan pajak dengan regulasi yang berlaku. Nah, semoga materi ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan membantu Anda dalam memahami serta mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih baik. Saya, Hafiz Arkan Aliansyah dari kelompok 9, pamit undur diri.